Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Firnas Jamaluddin dengan NIM 19081051060 dan ada Lutfiana dengan NIM 19081051059 dan ada saya sendiri Muhammad Afif Gunawan dengan NIM 19081051081 dan ada Dewi Anjani dengan NIM 19081105187. Sini kita akan sedikit membahas tentang penerapan persamaan diferensial pada orde 2. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Firnas Jamaluddin. Kepadanya dipersilakan. Gunawan selaku moderator. Oke, selanjutnya ke slide 2. Selanjutnya terdapat peta konsep yang berisi materi yang akan kami bahas, yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 rangkaian listrik, kedua rangkaian LC seri, dan yang ketiga rangkaian RLC seri. Oke, langsung ke slide ketiga, langsung pembahasan materi. Di sini di slide 3 yaitu terdapat rangkaian listrik. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik itu merupakan salah satu penerapan dari persamaan diferensial orde 2. Rangkaian listrik menghasilkan model persamaan matematika dan solusi yang sama. Lanjut ke slide 4. Oke, di sini ada rangkaian listrik LC seri. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian LC seri? Rangkaian LC seri dengan sumber baterai e-volt dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu VL tambah VC sama dengan E. Keterangan VL yaitu tegangan indikator L atau L per DL per DT. VC yaitu dengan pada indikator C atau bisa disebut 1 per C integral I DT. Diketahui bahwa I atau kuat arus I sama dengan dq per dt dengan Q muatan dalam kolom. Langsung ke slide 5, yaitu model persamaan L dl per dt tambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Oke, di sini ada gambar 11 rangkaian LC seri. Untuk menghilangkan tanda integral persamaan diferensial, maka L per dl sama dengan dt dalam kurung dl per dt tutup kurung tambah 1 per C integral buka kurung dl per dt I tutup kurung dt sama dengan d per dt dalam kurung E. L d kuadrat L per d kuadrat t tambah 1 per C I sama dengan d per dt tutup kurung E. Oke, lanjut ke slide 6. Model persamaan juga dapat dinyatakan dalam muatan Q. Maka LDL per dt tambah 1 per C integral I dt sama dengan E. LDL per dt dalam kurung dq per dt tutup kurung tambah 1 per C integral d per dt dt sama dengan d per dt dalam kurung E. L d kuadrat Q per d kuadrat t tambah 1 per C Q sama dengan d per dt dalam kurung E. Kasus A, jika sumber baterai E sama dengan 0 dalam kurung d per dt dalam kurung E sama dengan 0, maka L d kuadrat L tambah d kuadrat t tambah 1 per C I sama dengan 0 atau dl kuadrat L tambah d kuadrat t tambah 1 per CLI sama dengan 0. Oke, selanjutnya ke slide 7. Kasus LCA, itu lanjut penyelesaian persamaan homogen orde 2. Persamaan karakteristik pada PD tersebut R kuadrat plus 1 CL I sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik sama dengan R 1,2 sama dengan tambah
Oke, lanjut. Khusus penyelesaian persamaan homogen order 2. Persamaan karakteristik dari PD tersebut R kuadrat tambah 1 per CLI sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik R 1,2 sama dengan plus minus I akar 1 per CL. Hingga solusinya umumnya Y sama dengan C1E dalam kurung alpha plus I beta dalam kurung tutup kurung X plus C kuad C2 E ini apa ya? Alfa ditambah I beta. C2 C2 kan bukan C2 kan? C2 E alfa min I beta. Udah C2 E dalam kurung A I beta tutup kurung X sama dengan AX alpha X cos beta X tambah B E AX sin beta X. Maka Y dalam kurung T sama dengan Y dalam kurung T sama dengan A cos akar 1 per CL T tambah B sin akar 1 CL T. Oke. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dewi Anjani. Baik, terima kasih kepada saudara Firnas yang telah mempersilahkan. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, oke teman-teman, langsung saja ya. Berikut ini adalah contoh kasusnya. Nah, yaitu tentukan kuat arus I dalam kurung T pada rangkaian LC seperti gambar nomor 11 jika L atau induktansi sama dengan 10 Henry, C atau kapasitansi sama dengan 0,004 farad, dan E atau tegangan sama dengan 0 volt. Nah, di sini kita akan menentukan kuat arusnya ya, teman-teman. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita buat dulu model persamaan LC-nya dengan L atau induktansinya sama dengan 10 Henry, kemudian C atau kapasitansinya sama dengan 0,04 farad. Nah, dan tegangan atau E sama dengan 0 volt. Nah, yaitu D kuadrat L dibagi D kuadrat T ditambah 25L sama dengan 0. Nah, maka persamaan karakteristiknya dari persamaan diferensial tersebut yaitu R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Nah, maka kita bisa menunjukkan akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R1 sama dengan plus I kali 5 atau R2-nya yaitu negatif I kali 5. Nah, sehingga penyelesaian persamaan diferensialnya yaitu I dalam kurung T sama dengan A cos 5 dikali T ditambah B sin 5 dikali T. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, lanjut ya. Nah, itu kita akan masuk ke contoh kasus bagian B, yaitu jika sumber baterai atau yang tegangan yaitu sama dengan konstanta. Nah, yaitu kita akan menentukan kuat arusnya, yaitu untuk kasus ini berdasarkan model persamaan diferensial muatan listrik atau Q dalam kurung T. Nah, selanjutnya I dalam kurung T didapatkan dari hubungan I dalam kurung T sama dengan dQ dibagi dt. Nah, dan untuk model persamaan rangkaiannya untuk muatan listrik dalam kurung T atau Q dalam kurung T yaitu L dikali D kuadrat Q dibagi D kuadrat T ditambah 1 dibagi C dikali Q sama dengan E. Nah, atau D kuadrat dikali Q dibagi D kuadrat dikali T ditambah 1 per si L dikali Q sama dengan E dibagi L.
Nah, untuk persamaan tersebut adalah persamaan diferensial tak homogen. Nah, sehingga penyelesaian lengkapnya itu terdiri dari penyelesaian homogen dan penyelesaian non homogen. Nah, dan untuk penyelesaian homogennya yaitu D kuadrat Q dibagi D kuadrat T ditambah 1 dibagi si L dikali Q sama dengan 0. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, yaitu kita masuk ke contoh kasus bagian B yang kedua. Nah, yaitu jika pada contoh kasus LC1 yang di atas itu diketahui tegangannya itu atau E-nya sama dengan 250 volt, kemudian kuat arus atau I dalam kurung 0-nya itu sama dengan 0, dan muatan listrik atau Q 0 sama dengan 0. Maka tentukan solusi khusus dari kuat arus tersebut. Nah, maka penyelesaiannya yaitu seperti ini. Nah, model persamaan rangkaian menggunakan fungsi muatan listrik atau Q dalam kurung T, karena jika dipakai model fungsi kuat arus atau I dalam kurung T, maka substitusikan muatan listrik awal atau Q dalam kurung 0 untuk mendapatkan solusi khususnya. Nah, yaitu dengan integrasi solusi umum dari kuat arus, yaitu I dalam kurung T akan menghasilkan konstanta baru. Nah, sehingga solusi khusus I dalam kurung T itu tidak dapat ditentukan. Nah, maka model persamaan rangkaian LC seri dalam fungsi muatan listrik atau Q dalam kurung T yaitu D kuadrat Q dibagi D kuadrat T ditambah 1 per si L dikali Q sama dengan E dibagi L. Nah, atau D kuadrat Q dibagi D kuadrat T ditambah 25 Q sama dengan 25. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke lanjut. Untuk persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat ditambah 1 per si L sama dengan 0. Nah, dan untuk akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R1 sama dengan plus I dikali akar si 1 per si L, atau R2-nya yaitu sama dengan negatif I dikali akar 1 per si L. Nah, dan untuk solusi homogennya yaitu QH dalam kurung T sama dengan A cos dikali akar 1 per si L dikali T ditambah B sin dikali akar 1 per si L dikali T. Nah, dan untuk penyelesaian non homogennya yaitu D kuadrat Q dibagi D kuadrat T ditambah 1 per si L dikali Q sama dengan E dibagi L. Nah, dengan menggunakan koefisien tak tentu, maka kita persamaannya sebagai berikut, yaitu F dalam kurung T sama dengan E dibagi L. Nah, sehingga penyelesaian homogennya yaitu Q P dalam kurung T sama dengan K0. Nah, maka K0 itu sama dengan E dikali C. Nah, jadi penyelesaian lengkapnya yaitu Q dalam kurung T sama dengan QH dalam kurung T ditambah QP dalam kurung T. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan aja ya teman-teman. Nah, sehingga A cos akar 1 per si L dikali T ditambah B sin dikali akar 1 per si L dikali T ditambah E dikali C. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, yaitu persamaan diferensial di atas adalah persamaan diferensial tak homogen ya. Sehingga penyelesaian lengkapnya yaitu terdiri dari penyelesaian homogen dan penyelesaian non homogen. Nah, maka untuk solusi umum homogennya yaitu D kuadrat Q dibagi D kuadrat T
tambah 25 dikali Q sama dengan 25. Nah, untuk persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Nah, sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R1 sama dengan plus I dikali 5 dan R2-nya yaitu negatif I dikali 5. Nah, sehingga penyelesaian homogennya atau QH dalam kurung T sama dengan A cos 5 dikali T ditambah B sin 5 dikali T. Dan untuk penyelesaian non homogennya yaitu D kuadrat Q dibagi D kuadrat T ditambah 1/L dikali Q sama dengan E dibagi L. Nah, dengan menggunakan koefisien tertentu, maka kita dapat menentukan persamaannya yaitu R dalam kurung X sama dengan 25. Sehingga QP dalam kurung T sama dengan K0. Nah, lalu kita substitusikan QP dalam kurung T sama dengan K0 ke model persamaan diferensialnya. Nah, maka D kuadrat Q dibagi D kuadrat T ditambah 25Q sama dengan 25. Nah, menjadi 0 ditambah 25 dikali K0 sama dengan 25. Nah, maka K0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menentukan solusi khususnya. Nah, untuk solusi khususnya yaitu QP dalam kurung T sama dengan 1. Jadi, penyelesaian lengkapnya yaitu yang terdiri dari solusi umum dan solusi khusus. Nah, sehingga Q dalam kurung T sama dengan QH dalam kurung T ditambah QP dalam kurung T sama dengan A cos 5 dikali T ditambah B sin 5 dikali T ditambah 1. Nah, lalu kita substitusikan nilai awal ya, sehingga Q0 sama dengan A cos 0 ditambah B sin 0 ditambah 1 sama dengan 0. Maka nilai A-nya yaitu negatif 1. Nah, lalu kita substitusikan Q dalam kurung T sama dengan 1 dikurangi cos 5T. Dan kuat arus listrik atau I dalam kurung T itu sama dengan 5 sin 5 dikali T. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Lutfiana. Silahkan Lutfiana. Terima kasih Dewi Anjani yang telah mempersilahkan pokok bahasan selanjutnya yaitu rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri dengan sumber baterai E-volt digambarkan pada gambar 17 yaitu seperti ini. Model persamaan rangkaian didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff yaitu VR ditambah VL ditambah VC sama dengan E. Di mana VR itu tegangan pada resistor R yaitu RI, VL adalah tegangan pada indikator L, di mana L dikali dL per dt, dan PC adalah tegangan pada kapasitor C, di mana 1 per C integral dari I dt. Diketahui I adalah kuat arus, di mana I sama dengan dQ per dt, dan Q muatan dalam kolom. Oke, lanjut. Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai RI plus L dL per dt plus 1 per C integral I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan kita diferensialkan atau turunkan, maka akan diperoleh R dikali D per dt kali I plus L dikali dL per dt dalam kurung dL per dt ditambah 1 per C integral dalam kurung dL per dt dikali I dt sama dengan D per dt E. Maka akan diperoleh L D kuadrat L per D kuadrat T plus R D per dt kali I ditambah 1 per C I sama dengan D per dt E. Lanjut ya. Model persamaan juga dapat dinyatakan dalam muatan Q, maka
RI plus L dl per dt plus 1 per C integral I dt sama dengan E. Kemudian akan diperoleh R dikali dq per dt plus L dikali dl per dt dalam kurung dq per dt plus 1 per C integral dari dq per dt sama dengan D per dt kali E. Maka hasil akhirnya akan diperoleh L dikali D kuadrat Q per D kuadrat T plus R dikali dq per dt plus 1 per C dikali Q sama dengan D per dt dari E. Kemudian kasus RLCA. Kasus A, jika sumber baterai E sama dengan E0 sama dengan 0, di mana turunan dari E sama dengan 0, maka akan diperoleh L dikali D kuadrat L per D kuadrat T ditambah R dikali dl per dt ditambah 1 per C dikali I sama dengan 0. Maka penyelesaian persamaan homogen orde 2, kita cari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, diperoleh L dikali R kuadrat plus R besar dikali R plus 1 per C sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya diperoleh untuk R1 dan 2 sama dengan min R plus minus akar R kuadrat min 4L per C dibagi 2L. Nah, dari akar-akar persamaan karakteristik tadi diperoleh 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika akar R kuadrat min 4L per C kurang dari 0, maka R1 dan 2-nya adalah dua akar real yang berbeda dengan R1,2 elemen dari real, maka solusi umumnya Y sama dengan C1 eksponensial pangkat R pangkat 1 kali T ditambah C2 eksponensial pangkat R2 kali T. Untuk kemungkinan yang kedua, jika akar R kuadrat min 4L per C sama dengan 0, maka R1 sama dengan R2 sama dengan R dengan M untuk 1 dan 2 elemen dari real. Maka solusi umumnya dia sama dengan C1 eksponensial pangkat RT ditambah C2 eksponensial pangkat RT. Nah, yang terakhir kemungkinan ketiga, jika akar R kuadrat min 4L per C kurang dari 0, maka R1 dan 2-nya sama dengan alfa plus minus I dikali beta dengan alfa dan beta elemen dari real. Maka solusi umumnya Y sama dengan C1 dikali eksponensial pangkat alfa ditambah I kali beta dikali T plus C2 dikali eksponensial pangkat alfa dikurangi I beta dikali T. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Afif Gunawan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Lutfiana yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit melanjutkan mengenai kasus RLCA. Dengan rumus Euler, yaitu E pangkat I T sama dengan cos T ditambah I sin T, maka bentuk trigonometri rumus dapat ditentukan Y sama dengan C1 dikali E pangkat alfa ditambah I kali beta dalam tutup kurung kali T tambah C2 dikali E pangkat dalam kurung alfa dikurangi I dikali B tutup kurung dikali T, maka sama dengan C1 dikali E pangkat alfa T dalam kurung cos beta T ditambah I sin beta T tutup kurung ditambah C2 dikali E pangkat alfa T dalam kurung min cos beta T dikurangi I sin beta T. Min cos beta T sama dengan cos beta T sama dengan dalam kurung C1 ditambah C2 dikali E pangkat alfa T dalam kurung cos beta T ditambah I dalam kurung C1 dikurangi C2 dikali sin beta T sama dengan A besar dikali E pangkat alfa T kali cos beta T ditambah
B dikali E pangkat alfa T dikali E pangkat alfa T dikali sin beta T. A, B adalah bilangan konstanta bilangan kompleks. Selanjutnya yaitu kasus RLC B. Kasus B, jika sumber baterai yaitu D per dt dikali E sama dengan E0 dikali cos omega T. Model persamaan rangkaian dinyatakan sebagai L dikali D kuadrat dikali L sama dengan dt kuadrat ditambah R dikali dl per dt ditambah 1 per c sama dengan E0 cos omega T. Penyelesaian model persamaan di atas terdiri atas penyelesaian homogen dan penyelesaian tak homogen. Untuk penyelesaian homogen sama dengan penyelesaian pada kasus A. Penyelesaian tak homogen yaitu L dikali D kuadrat L per dt kuadrat ditambah R dikali dl per dt tambah 1 per c sama dengan E0 cos omega T. Kita lanjutkan dengan menggunakan metode koefisien tak tentu aturan modifikasi, maka bentuk solusi partikular yaitu I P dalam kurung T sama dengan K cos omega T ditambah M sin omega T. I P aksen dalam kurung T sama dengan min omega K cos omega T ditambah omega M sin omega T. I P aksen kuadrat dalam kurung T sama dengan min omega kuadrat K cos omega T dikurangi omega kuadrat M sin omega T. Substitusi antara I P dengan I kuadrat P. Kepersamaan didapatkan L dalam kurung min omega kuadrat K cos omega T dikurangi omega kuadrat M sin omega T tutup kurung dan ditambah R dalam kurung omega W K cos omega T ditambah omega M sin omega T. Nah, dengan menyamakan koefisiennya, maka omega RK ditambah dalam kurung 1 per C dikurangi omega kuadrat kali L dikali M sama dengan 0 menjadi persamaan 1. M sama dengan omega R per 1 per C dikurangi omega kuadrat kali L kali K sama dengan R per dalam kurung 1 per omega C dikurangi omega L kali K. Jika didefinisikan rektansi min S sama dengan dalam kurung I per omega C dikurangi omega L, maka M sama dengan min R per S kali dengan K. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jika kedua ruas dibagi dengan omega, maka Rm ditambah dalam kurung 1 per omega C dikurangi omega L dikali K sama dengan E0 per omega. R sama dengan R dikurangi R per S dikali K sama dengan R dikurangi R per S dikali K sama dengan dikurangi S K sama dengan E0 per omega min dalam kurung R kuadrat per S ditambah S tutup kurung dikali K sama dengan E0 per omega menjadi R kuadrat ditambah S kuadrat per S dikali K dikali dengan K sama dengan
N0 per omega. K sama dengan dalam kurung min N0 dikali S per omega dalam kurung R kuadrat ditambah S kuadrat tutup kurung dikali dengan cos omega T tambah dalam kurung N0 dikali S per omega dalam kurung R kuadrat ditambah S kuadrat dikali dengan sin omega T. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurang mohon maaf apabila dikasih